Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan materi diskusi kami yang bertemakan isu Jiswaf. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Alfani Anggraini dengan NPM 1951030015 sebagai pembaca materi pertama. Yang kedua, ada Lely Harlena dengan NPM 1951030275 sebagai pembaca materi kedua. Dan yang terakhir ada Mutiara Fatimatul Zahra dengan NPM 1951030117 sebagai pembaca materi ketiga sekaligus kesimpulan. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi Jiswaf dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil, MAK. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu isu pengelolaan Jiswaf. Pengelolaan Jiswaf adalah kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jiswaf itu sendiri artinya yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sesungguhnya ada 3 isu utama pendapatan nasional yang diharapkan dapat diakomodasikan pada undang-undang terbaru, antara lain 1. Penataan kelembagaan di mana ada pemisahan secara jelas antara fungsi regulator dan operator. 2. Ancaman atau sanksi terhadap muzaki yang tidak menunaikan zakat. Yang ketiga, ada isu tentang zakat sebagai pengurangan pajak. Tujuan dari pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dan yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Adapun peran pemerintah dalam pengelolaan Jiswaf. Di Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan dalam pengelolaan wakaf, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf. Dalam hal ini, pelaksanaan ibadah Jiswaf di Indonesia, negara tidak memaksa, karena pelaksanaan Jiswaf di Indonesia menerapkan prinsip sukarela. Kepatuhan warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam untuk menunaikan Jiswaf dikembalikan kepada kesadaran masing-masing pemeluk agama Islam. Tidak ada pemaksaan dari negara kepada warga negara yang memeluk agama Islam untuk menunaikan Jiswaf, dan tidak ada sanksi tertentu untuk kelalaian pembayaran Jiswaf. Negara dalam hal pengelolaan Jiswaf di Indonesia berperan sebagai regulator, pembina, pengawas, dan sekaligus sebagai pengelola. Sebagai regulator, negara membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan Jiswaf. Hal ini merupakan bentuk bantuan dan pelayanan negara terhadap umat Islam yang membutuhkan peraturan perundang-undangan demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya berupa pengelolaan zakat. Negara melalui organ pemerintahnya juga memberikan izin bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau yang biasa disebut dengan ormas untuk mendirikan organisasi pengelolaan Jiswaf.
dan atau memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan Jiswaf tersebut, serta mencabut izin apabila kegiatan pengelolaan zakat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Harta benda Jiswaf. Harta benda dalam Jiswaf berupa nomor 1 zakat, yaitu A. Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan, biasanya berupa beras 3,5 liter atau uang dihitung dari per liter beras yang dimakan setiap hari. Yang B. Zakat mal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zatnya maupun substansinya perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama, yaitu zakat harta apabila seseorang sudah memenuhi syarat. Yang C. Emas dan perak merupakan zakat yang diwajibkan dikeluarkan seorang muslim yang mempunyai emas dan perak apabila telah mencapai nisab dan haul. Yang D. Binatang. Binatang ternak seseorang bila memiliki binatang ternak baik unta, sapi, atau kambing mempunyai kemungkinan untuk kena wajib zakat. Kewajiban tersebut jatuh salah satunya bila jumlahnya telah mencapai nisab atau batas minimum kewajiban zakat. Yang E. Zakat perdagangan atau tijarah zakat. Ini memiliki ketentuan yakni diambil dari modal dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5%. Bisa membayarnya uang dengan seharga nilai tersebut atau berupa barang dagangan. Yang kedua, wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk dijangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Yaitu yang pertama ada A. Benda tidak bergerak, hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik satuan dan rumah susun. Yang B. Benda bergerak selain uang, logam, dan batu mulia, surat berharga, kendaraan, mesin, atau alat industri, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa. Yang C. Benda bergerak berupa uang. Yang D. Al-Quran. Baik, materi selanjutnya adalah legalitas lembaga Jiswaf. Yang pertama ada legalitas pengelolaan lembaga zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam perkembangan waktu, pengelolaan zakat di Indonesia dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mendapat kritikan daripada pihak pengelola lembaga zakat. Dari sebagian pihak menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat unsur diskriminasi kepada para pengelola zakat yang bukan diangkat langsung oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa Badan Amil Zakat didirikan oleh pemerintah dan lembaga amil zakat didirikan oleh masyarakat sipil untuk mencapai pengelolaan zakat yang baik. Menyikapi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pemerintah menyatakan bahwa terdapat kelemahan dalam tata kelola zakat sehingga tujuan sejati yang terkandung dalam kewajiban zakat tercapai dengan maksimal. Sehingga pemerintah memunculkan dan mentransformasi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan dalam bab 1 pasal 1 ketentuan umum ayat 7 dan 8 bahwa Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAS adalah sebagai pembantu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 amil yang sah dan diakui baik itu berbentuk lembaga atau seorangan dan komunitas adalah amil yang diangkat oleh Presiden dan para menterinya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah suatu bentuk perubahan perkembangan hukum dalam pengelolaan zakat dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan legalitas yang sah bagi suatu lembaga yang mengelola zakat dan menguatkan legalitas amil perseorangan menjadi unit pengumpulan zakat atau UPZ. Munculnya undang-undang zakat yang baru memberikan kepahaman bahwa dana zakat yang diterima atau dikelola oleh lembaga atau amil perseorangan dan komunitas terjaga dan dikelola dengan aman. Yang kedua, legalitas pengelolaan zakat dalam hukum Islam. Mengenai legalitas lembaga amil zakat tentang pengelolaan zakat dalam hukum Islam, yaitu berdasarkan dengan sejarah Islam. Sejak awal Islam, pengumpulan zakat langsung dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus permasalahan umat manusia. Namun, dengan bertambahnya populasi umat Islam waktu itu sampai beberapa negara, sehingga Nabi Muhammad mengangkat para sahabat sebagai petugas zakat atau amil zakat, termasuk para sahabat Nabi yang terkenal seperti Umar dan Ali, untuk menarik zakat dari masyarakat muslim. Al-Qardawi menyatakan dalam karyanya Fikih Al-Zakah bahwa mayoritas ulama menjelaskan bahwa amil yang sah adalah amil yang diangkat oleh pemerintah secara langsung. Diriwayatkan secara lengkap oleh Abu Ubaid, dikutip oleh Yusuf Wibisono, menggambarkan di masa Abu Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Demikian pula di masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut di masa Utsman, namun pasca Utsman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan Ali, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat muslim. Sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik. Hal ini kemudian menjadi landasan secara umum bahwa sejak masa Nabi Muhammad SAW, masalah zakat adalah urusan dan tugas pemerintah. Selanjutnya terdapat jenis lembaga pengelolaan Ziswaf. Yang pertama ada Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas. Yang kedua ada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Yang ketiga ada Dompet Duafa Republika. Yang keempat ada Inisiatif Zakat Indonesia. Yang kelima Yatim Mandiri Surabaya. Yang keenam Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh Nahdlatul Ulama atau Lazis NU. Yang ketujuh ada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah atau Lazis MU. Yang kedelapan ada Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, dan yang kesembilan adalah Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama ada dalam hal pengelolaan Ziswaf, lembaga yang mengelola harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan agar pengelolaannya dapat berjalan dengan semestinya. Yang kedua, dalam hal harta benda Ziswaf, sama halnya dengan pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan dan lembaga yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada dalam hal legalitas, lembaga Ziswaf benar-benar harus ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang agar terhindar dari perbuatan yang mencurigakan dan menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan.